Aku tuh sering deh denger ya, baik dari pengalaman aku langsung atau mungkin dari pemaparan teman-teman yang lain. Let's say ini ada business owner yang mungkin awalnya mulai bisnis ini dari tim yang kecil dulu, tapi by the time bisnisnya ini tuh tumbuh pesat dan bisa jadi tumbuhnya ini tuh dalam waktu yang cepat gitu, yang singkat bisa langsung banyak gitu timnya. Dan mulai nih ada keluhan gitu dari business owner ini yang mungkin menyatakan dulu waktu timnya masih kecil yang masih 5 orang, itu kayaknya bisnisnya tuh lancar-lancar aja dan gampang gitu manage-nya. Namun setelah timnya mungkin udah banyak ya, 30-an atau lebih, itu kok sekarang berasa jadi berantakan gitu bisnisnya. Halo Sobat Sarastia, selamat datang kembali di Sarastia Talk, tempat kita ngobrol santai tapi mendalam tentang cara membangun bisnis yang unggul di era cuan. Saya Miss Ria dan tentu saja saya sudah ditemani nih oleh mitra diskusi saya yang luar biasa. Halo Miss El. Halo Miss Ria, senang sekali bisa kembali berdiskusi ya dengan Sobat Sarastia semua. Iya benar banget. Nah, Miss El, aku tuh sering deh denger ya, baik dari pengalaman aku langsung atau mungkin dari pemaparan teman-teman yang lain. Let's say ini ada business owner yang mungkin awalnya mulai bisnis ini dari tim yang kecil dulu, tapi by the time bisnisnya ini tuh tumbuh pesat dan bisa jadi tumbuhnya ini tuh dalam waktu yang cepat gitu, yang singkat bisa langsung banyak gitu timnya. Dan mulai nih ada keluhan gitu dari business owner ini yang mungkin menyatakan dulu waktu timnya masih kecil yang masih 5 orang, itu kayaknya bisnisnya tuh lancar-lancar aja dan gampang gitu manage-nya. Namun setelah timnya mungkin udah banyak ya, 30-an atau lebih, itu kok sekarang berasa jadi berantakan gitu bisnisnya. Jadi banyak komplain, banyak problem gitu. Dan seringkali kata-kata yang klasik ya gitu yang diungkapkan itu adalah dulu perasaan dulu perasaan saya waktu itu begini deh atau dulu perasaan saya waktu itu begitu deh kayak gitu. Nah, jadi ada frasa dulu perasaan saya begini atau dulu perasaan saya begitu itu klasik tapi menurut Miss L gimana sih? Itu kayak penyakit gak sih? Oke, jadi gini Miss Ria, kalau dulu sebuah perasaan itu Mhm, merupakan kekuatan gitu ya. mhm, Tapi kalau sebuah bisnis itu sudah mulai eskalasi, sudah mulai banyak, mhm. itu sebenarnya bisa jadi penyakit sih Oh ya? gitu. Karena ketika sebuah bisnis itu bertumbuh, kebanyakan tidak dibarengi dengan tumbuhnya sistem. Jadi timnya Hmm. melesat, tapi sistemnya mandek. Gitu sih, Miss Ria. Iya, menarik banget ya. Eh, jadi intuisi itu kan sebenarnya sering banget ya digunakan oleh pengusaha atau mungkin kita juga biasa Mm-mm. sering kan mengandalkan firasat atau intuisi kita ketika kita tidak maksudnya sebagai alternatif lah ya, tambahan Mm-mm. gitu, referensi Betul. selain data aktual kayak gitu. Dan kalau di sini berarti intuisi itu sendiri kalau dalam skill yang kecil itu jadi sebuah kekuatan. Ternyata setelah besar dia tidak, justru bisa jadi suatu penyakit ya, jadi sebuah problem gitu ya. Mm-mm, betul. Hmm, Nah, jadi gini, kita nggak menampikan ya kalau misalnya sebuah bisnis itu selalu muncul awalnya dari intuisi atau perasaan seorang business owner atau founder gitu kan. iya, Karena nggak mungkin tuh bisnis muncul gara-gara dari spreadsheet aja gitu benar-benar. kan. Jadi kalau kita bisa bilang firasat atau intuisi itu kayak percikan api gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pengen bisnis ini sustain dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar, kita Mhm. nggak bisa cuma pakai percikan api aja gitu kan. Nah, Oke. kita tuh perlu tungku gitu kan atau saluran gas yang kokoh gitu. Jadi riset dan pengalaman yang Sarastia jalankan gitu ya. Ternyata menjalankan bisnis yang mulai berkembang itu nggak bisa hanya pakai perasaan atau intuisi yang tadi Miss Ria bilang Iya, gitu ya. Karena itu akan membawa kita ke dalam tiga jebakan maut. tiga jebakan maut. Wah, namanya seru nih. Itu maksudnya gimana tuh misal? Oke, jebakan yang pertama itu adalah subjektivitas. Kalau kita Hmm. ngomong tentang perasaan gitu ya, seorang founder itu nggak bisa dikloning Oh karena iya, kan perasaan itu kan punya. miliknya Iya, pribadi individu ya, gitu benar ya, benar betul benar. kan? Jadi kalau hanya kita
atau founder aja yang tahu gitu cara yang benar untuk melayani pelanggan. Itu gimana kalau misalnya si founder lagi sakit Hmm, atau lagi berlibur, iya ya. pasti kan kualitas layanan pasti turun gitu kan. Berbeda gitu lah ya. Karena Hmm, mungkin founder ini kan kalau melayani customer pasti dengan sepenuh hati, bener. misalnya ya dengan Mhm. ini. Nah, itu kalau misalnya kita tidak salurkan kepada tim, ya foundernya jadi harus standby terus di kantor gitu. Benar-benar. Terus jebakan yang kedua adalah inkonsistensi gitu. Jadi karena by perasaan tadi, Mhm. akhirnya tidak ada panduan yang jelas gitu Ah, kan. Jadi setiap karyawan itu ditakutkan akan mengerjakan tugas dengan cara mereka sendiri. Kan by hmm. perasaan Oh iya, tadi. perasaan aku udah bener deh gitu. Bener. Hasilnya apa? Pengalaman pelanggan itu nggak jadi standar gitu, jadi Ah, lotre aja. Kalau hmm. hari ini dilayani dengan karyawan dengan perasaan yang baik gitu Gambling ya, ya. gambling, ya bagus. Tapi kalau misalnya pelayanannya itu menurut karyawan udah bagus tapi ternyata jelek, jadi kan nggak Hmm. bagus juga gitu. Benar-benar. Jadi misalnya hari ini dilayani dengan bagus sama Budi, besok enggak, ya itu Mhm. kan ngeri gitu. Benar-benar. Itu juga jebakan yang kedua ya, inkonsistensi gitu. Nah, yang ketiga yang paling bahaya gitu bagi founder atau business owner adalah burnout Iya. gitu. Karena hanya business owner dan founder yang tahu standarnya. Iya, Nah, itu kan benar-benar. ngeri juga tuh ya kan. Kalau misalnya customernya cuma 5 sih nggak Iya apa-apa. ya, Tapi kalau bisnisnya makin gede, benar. ya nggak bisa dilayani sama founder sendiri. Iya Tetap sih, butuh tim gitu kan. pasti. Jadi semua keputusan sekecil apapun itu diharapkan jangan hanya by founder atau Mhm. kuasa owner lah ya Benar kita benar bilangnya, benar. itu anak ngeri banget. Terus kita Dikit-dikit harus ngapain? telepon dulu, tanya bapak ini Betul. dulu gitu kan ya. Terus ngapain kita punya tim banyak-banyak tapi Iya. kalau tidak sama gitu Hmm, kualitasnya. benar benar. Gitu. Jadi ada tiga, yang pertama subjektivitas, yang kedua inkonsistensi, dan yang ketiga adalah burnout gitu, Miss. Iya ya. Ini make sense sih. Kayaknya aku pernah juga ngalamin sendiri. Let's say nih, mungkin ada satu, mungkin entah retail atau tempat makan lah ya, yang Mm-mm. mungkin udah ada punya cabang beberapa gitu. Dan ketika makan di cabang yang ini nih, enak, pelayanannya bagus gitu, bersih, makanannya taste-nya juga oke banget. Terus tiba-tiba misalnya lagi keluar kota, terus coba ke, ada juga cabangnya gitu. Coba mampir, ternyata tuh pengalaman itu beda gitu, nggak sama dengan yang dicoba sebelumnya. Dan itu kan jadi kayak nggak konsisten gitu ya, maksudnya ternyata walaupun dengan cabang dengan satu bisnis yang sama, walaupun cabangnya berbeda, ternyata taste-nya dan pelayanannya itu berbeda gitu. Itu kemungkinan berarti belum tersalurkan ya Mm-mm. standarisasinya ya. Benar banget, kemungkinan besar resep rahasianya itu tidak di-share gitu Hmm, kepada apa tadi cabang-cabang yang iya lain. Jadi benar-benar cuma ada tim di yang di kepala cabang. atau perasaan yang Iya. founder awal aja nih yang masak gitu. Nah, itu Hmm, kan kasihan juga ya dengan cabang-cabang yang tidak ada foundernya di sana oke. gitu. Berarti itu solusinya gimana berarti? Solusinya jadi gini, akhirnya kita memahami bahwa setiap bisnis itu perlu banget adanya dokumentasi proses gitu. Hmm, Jadi gini, contohnya em, sebuah proses bisnis yang baik itu tuh sebenarnya bukan borgol yang membelenggu gitu ya, tapi sebuah resep masakan andalan yang bisa digunakan oleh pihak lain juga gitu. oke. Jadi jawabannya untuk menghandle ini biar semuanya standar itu harus perlu proses bisnis ya. Dan proses bisnis di sini adalah dia itu bukan sebagai borgol, tapi dia adalah resep masakan andalan. Resep masakan andalan ini coba elaborasi lebih lanjut dong, misalnya maksudnya gimana? Oke, gini. Jadi, seorang chef bintang 5 memiliki resep untuk setiap menunya, bukan untuk mematikan kreativitasnya. Oh, Sebaliknya, resep itu tuh ada untuk menjamin bahwa setiap tamu akan mendapatkan pengalaman rasa yang sama-sama enaknya hmm, gitu. Jadi nggak peduli siapa yang sedang memasak di dapur hari itu, resep itu adalah fondasi dari konsistensi yang sama gitu setiap waktu. Jadi sebuah proses bisnis yang sehat itu sebenarnya cuma mengatur 3 hal sederhana aja. mhm, Yang pertama itu peta alur kerja atau urutan langkah-langkah logis gitu ya dalam sebuah aktivitas atau pekerjaan. mhm, Misalnya gini, untuk bikin soto misalnya.
kita harus rebus ayamnya dulu, baru Hmm, masukin bumbu, misalnya oke. gitu. Jangan sounnya udah Iya. direndam, baru ayamnya Iya, benar gitu. benar benar. Jangan Iya, gitu benar kan. benar. Terus yang kedua, peran sama tanggung jawab. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkahnya? Misal yang motong ayam Hmm. si A, yang bikin bumbu, yang ngulek bumbu si B, Oh iya. misalnya gitu. Terus yang ketiga, aturan main yang jelas gitu ya. Jadi dimana kalau misalnya terjadi beberapa kesalahan atau kejadian yang membutuhkan adanya keputusan Mhm. cepat, itu tuh ada Iya. panduannya gitu Hmm. agar kualitasnya itu tetap terjaga. Oke. Misalnya gini, mau bikin soto tadi ya, Benar. ayamnya lupa nih gitu. Tapi biar sama Lupa karena kita dimasukin. lupa dimasukin atau lupa beli Mhm. misalnya gitu. Nah, kita tuh tahu yang harus dibeli ayam dengan grade ini harus ayam Hmm. kampung atau ayam apa Iya, gitu kan. benar. Itu enak Iya. gitu. Oke. Jadi tadi ada tiga ya, jadi cakupan yang diatur gitu lah oleh proses bisnis ini tadi peta alur kerjanya ya, Mm-mm. kemudian peran dan tanggung jawabnya, siapa yang bertanggung jawab untuk hal-hal ini gitu, dan juga cara mainnya yang jelas ya, maksudnya cara mengerjakan sesuatunya itu dengan jelas gitu siapa gitu. Oke, jadi dengan adanya bisnis proses ini, bisnis owner itu tidak jadi satu-satunya referensi atau koki di dapur berarti ya Miss ya. Jadi dia juga bisa mulai melatih koki-koki baru tadi biar standar dan knowledge-nya juga dan bisnisnya juga bisa berkembang ya tanpa harus mengorbankan kualitas. Karena kan Mm-mm. kalau semuanya udah jago sama nih kualitasnya seperti bisnis owner berarti sebanyak apapun cabangnya, tim-timnya udah dilatih sama standar kualitasnya, berarti tetap bisa mempertahankan pelayanan dan kualitas produknya gitu ya, Miss ya? Benar. Jadi sebenarnya itu yang dinamakan esensi dari skalabilitas, Miss I Ria. see. Oke. Wow, so amazing ya. Jadi saya yakin sih pasti banyak juga ya Sobat Sarastia yang merasa tergelitik hatinya nih ya, dan akhirnya sadar bahwa wah ini juga yang saya alami nih di bisnis saya kayak gitu. Nah, bagi misal gimana kalau seandainya teman-teman mungkin yang lagi nyimak ini juga Mm-mm. merasa mereka ingin mulai merapikan dapurnya nih. Apa sih langkah pertama yang paling mudah untuk mereka lakukan? Kalau mereka udah sadar diri nih, kalau ada Mm-mm. something wrong dan mulai merasa, wah kayaknya perlu nih dirapikan di dapurnya biar lebih tertata, lebih jelas untuk mempertahankan kualitas dan pelayanan ini gimana? Oke, jadi alhamdulillah gitu ya kalau Mm-mm. misalnya tim sudah mau mendokumentasikan proses gitu Mm-mm. ya. Nah, prosesnya itu kan banyak banget sebenarnya Banget. kalau di dalam bisnis. Mm-mm. Nah, biar tidak overwhelm dan bisa segera dibuatkan, mulai aja dari satu proses yang paling sering menimbulkan kebakaran gitu ya. Problem ya. Atau yang paling menimbulkan problem atau keluhan customer. Nah, Hmm. mungkin itu bisa proses pengiriman atau proses penagihan, proses Hmm. produksi dan apapun gitu ya. Iya. Kemudian bisa nih ngajak 2 atau 3 orang kunci. Mm-mm. Orang kunci itu maksudnya yang benar-benar tahu proses itu dari Oke. awal sampai akhir gitu Mm-mm. ya, biar terlibat ke dalam pembuatan itu gitu. Oke. Ini bisa ditulis bareng-bareng atau dipetakan bareng-bareng kayak gitu. Oke. Nah, tapi nggak cuma melakukan itu sih sebenarnya gitu. Jadi nanti selain memetakan jalan, Mhm. lebih baik juga ditambahkan dengan analisis gitu. Mana sih yang Oke. bisa dipercepat, mana sih yang bisa Oh. dihilangkan prosesnya atau Hmm. aktivitasnya biar hasilnya tetap sama tapi lebih efisien. Nah, Oke. gitu. Jadi nggak bolak-balik analisis nanti. Oke. Jadi emang melibatkan tim yang tahu ya Mm-mm. untuk biar nanti dari proses ini coba didokumentasikan dan dianalisis juga ini bisa dibuat lebih efektif dan efisien nggak kayak gitu ya? Wah, ini doable banget sih kalau memang mulai dari yang paling prioritas dulu kali ya. Berarti emang Mm-mm, nggak betul. boleh semuanya juga kan takutnya tiba-tiba buat semua bisnis proses yang ada di perusahaan kita itu kan kayak too much ya to Iya, handle gitu betul. at the same Mm-mm. time kayak gitu. Tapi kalau memang ambil dulu yang prioritas yang memang sebagai pembelajaran yang perlu diselesaikan masalahnya, wah ini keren banget sih. Oke, jadi ini sebuah langkah yang praktis ya guys. Jadi memang kalau
mau memulai ya ambil dari yang prioritas dulu, yang mungkin paling urgent gitu bahasanya, dan itu nanti dibedah, dibuat bisnisnya jadi lebih efektif dan efisien. Dan bagi Sobat Sarastia yang ingin membedah dan merancang proses bisnisnya secara lebih mendalam dengan panduan dari para ahli, Sarastia Agility Innovations akan mengadakan kelas BPM Development pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2025 ini. Nanti di sana kita akan masuk nih ke bengkel kerja untuk memetakan dan mendesain ulang proses bisnis Anda secara langsung. Miss El, sebagai penutup, apa sih pesan kunci nih untuk para pemimpin di luar sana berkaitan dengan hal ini? Oke, pesannya cuma stop jadi pahlawan Oke, gitu ya. Jadi mulai menjadi seorang arsitek gitu oke. ya. Mungkin intuisi itu bisa membawa bisnisnya itu lahir Mhm. gitu kan. Tapi agar bisa tetap sustain dan scalable-nya itu tetap terjaga kualitasnya, hanya bisa dibantu dengan sistem dan proses yang baik I gitu. see. Alright, wow, luar biasa ya. Thank you so much Miss El atas wawasannya yang sangat luar biasa ini, mencerahkan ya. Dan Sobat Sarastia, jangan biarkan bisnis Anda menjadi korban dari kesuksesannya sendiri. Jadi saatnya untuk merapikan bisnis proses Anda, resep Anda gitu ya, resep dapur Anda kayak gitu. Terima kasih telah menemani kami. Sampai jumpa di Sarastia Talk berikutnya. Saya Miss Lia. Bye-bye.